mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dengan apakah kami Tuhan datang menyenangkan hati-Mu ya Bapa? Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mengaruniakan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah mengampuni segala dosa kami Bapa. Engkau telah mencurahkan darah-Mu ya Tuhan, untuk menebus segala kesalahan kami, dan membebaskan kami dari kuasa maut dan kuasa dosa. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal, dan kami dimeteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, biarlah dengan kehadiran kami semua, datang kepadamu ya Bapa, datang kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, semuanya ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati semuanya. Saudara-saudara kami yang sudah hadir, baik di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini maupun yang ada di live streaming. Kami doakan semuanya Tuhan yang memberkati. Dan biarlah apa yang kami pelajari dari firman Tuhan di malam hari ini meneguhkan hati kami semua dan menguatkan iman kami, supaya seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi saksi bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Ya. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, juga di sini ada hadir Pak Pendeta Januar. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih semuanya. Ada juga Bapak Jimat Sitepu. Sudah lama kita nggak ketemu. Selamat malam, salam sehat Pak Sitepu ya. Ya, puji Tuhan. Baik, dan juga semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kepada kita semua diberikan kesehatan yang baik, dan tentunya dalam satu hari kita beraktivitas, kita tahu Tuhan kita selalu menuntun semua apa yang kita lakukan, dan biar semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, pada malam hari ini kembali kita di Kamis Ministry kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas topik firman Tuhan yang sudah kita share, ya, yaitu kita akan malam hari ini menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya oleh salah satu dari peserta Zoom di Kamis Ministry. Dan malam hari ini baru ada kesempatan untuk memberikan sedikit jawabannya, dan nanti kita
di sesi tanya jawab bisa kita perdalam, kita bisa elaborasi, dan kita bisa sharing satu dengan yang lain lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, topiknya adalah apa yang harus dipersiapkan sebelum ajal menjemput. Ya, ya. Tentunya kita tahu, Bapak Ibu sekalian, semua orang pada umumnya tahu bahwa manusia itu pasti punya batas, ya, pasti punya batas masa hidup di dunia ini, ya. Jadi hal ini dimengerti karena ketentuan Tuhan tentu sampai berapa lama umur yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu, dan itu adalah merupakan kedaulatan daripada Tuhan sendiri, ya. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita semua diberikan umur panjang, diberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa bersekutu, kita bisa memuji-muji nama Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentunya masih segar di ingatan kita bahwa selama masa pandemi, ya, virus yang sampai saat ini sebenarnya belum berakhir. Kita tahu bahwa ada jutaan manusia yang menemui ajalnya, ya. Ada jutaan manusia yang mengakhiri hidupnya, dan sebetulnya hingga saat ini, hingga hari ini juga, kita juga mendengar di berita-berita bahwa ada banyak orang yang meninggal dunia, yang tewas, ya, yang dimana mereka menemui ajalnya. Ada yang dengan dianggap sebagai hal yang wajar kematiannya, ada juga yang bahkan tidak wajar kematiannya, dianggap begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, nah tentu dalam kaitan inilah saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kita, salah satu teman kita, beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi dia bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa kira-kira yang kita persiapkan sebelum tiba ajal kita, sebelum ajal menjemput? Begitu pertanyaannya, ya. Jadi tibalah kita pada malam hari ini. Saya akan coba tentu menjawab ini dari apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri, ya. Nah, tentu kalau kita lihat pertanyaan yang seperti ini sebenarnya adalah karena barangkali dari pengamatan ada banyak orang juga yang takut menghadapi kematian, bukan? Dan supaya ketika masih diberikan waktu, masih diberikan umur panjang, maka kita menghadapinya dengan ketenangan, menghadapinya ada damai sejahtera, atau ketika kita pun menghadapi nanti suatu saat, ya, bahwa ada tanda-tanda atau ada masa di mana kita harus menghadapi kenyataan, harus kembali kepada Tuhan kita, maka kita juga sudah ada persiapan atau sudah siap, begitulah, ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau orang ditanyakan seperti ini, jawabannya pada umumnya adalah apa yang harus dipersiapkan sebelum ajal tiba, apa yang harus dipersiapkan sebelum maut menjemput, begitu kira-kira, ya, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada umumnya orang akan menjawab itu, oh iya, kita
persiapkan amal dan perbuatan kita, perbuatan baik, begitu kan? Banyak beramal, banyak berbuat baik, ya kan? Banyak beribadah, ya, banyak menolong orang lain dan berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin juga ada yang bahkan mempersiapkan dirinya mungkin makam atau kuburannya, tempat dia dimakamkan nanti sudah dipersiapkan gitu ya. Kalau dia mempunyai kecukupan atau kelebihan, maka dia akan mempersiapkan tempat atau makamnya yang bagus-bagus begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengacu kepada Alkitab sendiri ya. Kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebenarnya Tuhan tentunya sudah memberikan jawaban. Sudah memberikan jawaban di dalam Alkitab ini, bagaimana kita menghadapi kematian, atau bagaimana kita menghadapi apabila Tuhan sudah suatu saat, ya, kita semuanya panjang umur, sehat semuanya, ya, Bapak Ibu sekalian, itu doa kita. Tapi bagaimanapun suatu saat kita pasti kembali kepadanya, ya, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, yang harus kita persiapkan diri kita adalah seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya mutlak benar. Firman-Nya tidak ada yang salah, ya. Karena itu apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi, dan kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Karena itu tidak akan salah lagi, dan kita akan merasa damai sejahtera apabila kita mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Karena itu kita mari belajar bersama, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan di kitab Yesaya, ya, pasal 64, ya, tentang apakah memang amal dan perbuatan baik yang harus kita persiapkan, yang paling utama apabila kita menghadapi, apabila tiba saatnya Tuhan memanggil kita pulang meninggalkan dunia ini. Yesaya 64 Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Ya, Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Ya. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sudah populer atau yang sudah banyak dipelajari atau dipahami oleh kita semua tentunya. Tetapi coba kita baca lagi, karena berkaitan dengan topik kita malam hari ini, kita akan melihat lagi apa yang dikatakan tentang kesalehan hidup manusia di sini. Ayat 6, ya, Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, sekali lagi, bagian awal saja saya baca, ya, separuh dari ayat ini saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, bukan kesalahan ya, kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, itulah yang dikatakan Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Bahwa manusia merasa, itu baru merasa ya, baru merasa bahwa kalau dia banyak amal perbuatan baik, ya, menjadi orang yang baik, ya, dan banyak dipuji orang karena kebaikannya, mereka berpikir bahwa dengan begitu mereka sudah membekali dirinya, sehingga ketika mereka berjumpa dengan Tuhan nanti, maka apa yang mereka perbuat itulah yang menjadi andalan mereka untuk diterima oleh Tuhan. Begitu kira-kira ya.
untuk bisa menebus segala kesalahan mereka, segala dosa mereka. Mereka berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan melakukan banyak amal kebaikan, maka itu nanti yang akan dipertimbangkan oleh Tuhan di sana. Ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lara. Ya, itu artinya apa? Itu tidak bisa diandalkan. Itu tidak bisa menjadi jaminan. Ya, dan itu tidak bisa kita pertahankan terus menjadi alasan kita untuk membekali diri kita kalau tiba suatu saat ajal kita, di saat kita bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya sudah diperingatkan, sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, tidak bisa kebaikan-kebaikan itu menjadi andalan supaya manusia itu diterima di dalam hidup yang kekal di sorga bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita melihat contoh dulu ya, contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang ini ketika menyadari ketika ajalnya sudah mau tiba, ajalnya sudah dekat, dia sudah dekat akan meninggal dunia, ya, dia mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya, dan itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi dia. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita baca Lukas pasal 23. Ya. Ini akan saya bacakan dengan cepat saja. Saya membaca satu perikop, yaitu yang diberikan judul di sini, Yesus disalibkan. Ya, kita mulai dari sini, Bapak Ibu. Saya akan membaca ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bisa mengikuti dengan melihat Alkitab masing-masing atau firman Tuhan yang ada di hadapan kita masing-masing ya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi rupanya ketika Yesus disalibkan, ada juga dua orang penjahat. Kalau Yesus, tentu dia adalah manusia yang kudus, maha kudus, yang sempurna, ya. Tapi bersama dengan dia disalibkan ada dua orang penjahat. Dan karena Yesus dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang disamakan dengan penjahat, padahal tidak, ya. Kemudian dilakukanlah perlakuan yang sama, diperbuat perlakuan yang sama juga kepada Yesus, sehingga ada 3 orang mereka disalibkan pada waktu itu, ya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Jadi ada orang-orang di situ, pemimpin-pemimpin yang ikut di situ menyaksikan atau mendukung penyaliban Yesus Kristus. Mereka mengejek Yesus, ya, dan mereka katakan orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Kalau memang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, cobalah dia menyelamatkan dirinya dari kematian ini, ya. Nah, begitu kata mereka. Kemudian 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mengejek dia juga, mengejek Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ya, jadi bagi mereka, supaya mereka percaya Yesus adalah
juru selamat, adalah Mesias, maka Yesus harus menyelamatkan dirinya dari kematian itu. Ya, itu menurut mereka. Tetapi lain rencana Allah. Ya. Ayat 38, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya, inilah raja orang Yahudi. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Jadi rupanya merespon juga nih orang jahat itu, ya. Dia respon juga tuh. Dia juga penasaran juga rupanya. Lalu dia berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ini orang jahat yang satu ini, yang duluan berbicara ini, ya, ini sama barisannya, sama dengan pemimpin-pemimpin yang jahat tadi. Sama barisannya dengan prajurit-prajurit yang tadi, yang motivasinya adalah mengejek Yesus, ya. Orang ini, satu orang penjahat ini. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah raja, ya, raja Yahudi, orang Yahudi. Nah, tetapi ada yang sebaliknya itu, ayat 40. Kita lihat, tetapi yang seorang menegur dia, kan ada dua tadi, ya. Ada satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan Yesus. Nah, yang satunya menegur yang pertama tadi, ya, yang tidak percaya tadi. Yang kedua menegur dia. Dikatakan apa? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya, jadi dia sadar bahwa dia mengatakan bahwa apa kau tidak sadar bahwa di ayat 41 dikatakan kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, dari sini dia sudah bisa membedakan. Amin. Luar biasa. Dia sudah bisa membedakan siapa Yesus. Walaupun mereka sama-sama dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang jahat, sama jahatnya. Tetapi orang ini tahu membedakan. Ya, mengerti dia siapa Yesus Kristus. Maka dia membedakan dengan apa? Dia mengatakan bahwa kita memang layak untuk dihukum. Tetapi orang ini, Yesus Kristus maksudnya, tidak layak dihukum mati. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Jadi orang ini tahu, ya, bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Nah, lalu selanjutnya, setelah dia menyadari, kita lihat di ayat 42, lalu ia berkata, ini orang yang tadi nih, orang yang kedua. Orang yang kedua, yang mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu dia menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Apa? Dikatakan di situ, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, jadi dia sudah menyadari bahwa sudah dekat ajalnya. Ya, ini penjahat yang kedua ini, yang menyadari kesalahannya. Dan yang tahu bahwa Yesus adalah orang benar, Yesus tidak bersalah, Yesus adalah orang yang suci, ya. Dia mengatakan dan dia tahu sekarang bahwa Yesus adalah raja. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa kesadaran daripada orang ini pada saat-saat di mana dia sudah sadar akan tiba ajalnya, dia katakan apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Langsung dia ada suatu penyerahan diri dan ada satu tindakan untuk mempercayai bahwa Yesus adalah raja. Karena memang pada waktu itu untuk orang Yahudi diselamatkan, cukuplah mereka percaya Yesus adalah raja. Cukuplah mereka percaya Yesus adalah Mesias. Ya, mereka tidak tahu bahwa Yesus mati menghapus segala dosa. Mereka tidak tahu, ya, mereka tidak mengerti Yesus yang mati menghapus segala dosa umat manusia. Yang mereka tahu adalah Yesus adalah raja, dan itu cukup bagi mereka untuk beroleh keselamatan.
Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayat 43. Apa respon daripada Yesus kepada orang ini? Ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, ya, kepada orang yang mengaku Yesus adalah raja tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kapan? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ini sangat luar biasa, keberuntungan di mana detik-detik ajalnya akan tiba, tapi dia memperoleh keselamatan hidup yang kekal, karena Yesus mengatakan tidak perlu dia menunggu, harus besok, harus melakukan ini dulu, melakukan itu, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Yesus langsung mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tanya, orang ini tahu nggak? Sebelum dia mati, tahu nggak kemana dia akan pergi? Tahu dia, bukan tidak tahu. Dia tidak akan mengatakan mudah-mudahan, semoga. Tidak. Karena apa? Karena Yesus sudah memastikan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu artinya pada saat itu juga orang ini diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi di penghujung detik-detik di mana orang ini akan tiba ajalnya, karena tidak lama lagi, ya, ketiga orang ini, dua orang penjahat di kiri dan kanan Yesus dan juga Yesus sendiri, itu tidak lama lagi mereka akan menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi orang ini sadar bahwa ajalnya akan tiba segera, dan yang dia persiapkan adalah luar biasa, yaitu dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, dan dia mempercayakan dirinya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai yang berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Luar biasa, ya. Itu yang kita lihat. Orang yang sadar akan dirinya sudah mau mendekati ajal, dan dia tahu apa yang dilakukannya, dan dia beruntung, dia mendapat keberuntungan karena dia langsung hari itu juga mengetahui sukacitanya akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, yang satu tadi kita lihat penjahat yang satu punya kesempatan yang sama atau tidak? Sama, punya kesempatan yang sama mereka. Tapi soal responnya yang berbeda. Ya, responnya yang berbeda dan nasibnya juga berbeda, dan itu tidak pakai syarat, Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya percaya atau tidak. Itu saja, kesempatan bagi orang ini sama, tetapi hasilnya, nasibnya tidak sama. Kenapa? Bukan karena perbuatan-perbuatan mereka ada yang lebih baik daripada yang lain. Dua-duanya orang ini adalah penjahat, bukan? Dan kalau kita nilai dari segi perbuatan-perbuatan manusia, apa pantas mereka ini diselamatkan? Tidak pantas. Ya, kalau menurut kacamata manusia. Ya, artinya kalau manusia mengatakan membekali diri dengan kesalehan-kesalehan hidup supaya ketika tiba ajal, maka itu dasarnya untuk beroleh hidup yang kekal, tidak bisa. Ya, karena apa? Karena orang kaya, orang maksud saya penjahat ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak memiliki sedikit pun perbuatan baik yang diandalkannya. Tidak ada yang ditimbang oleh Tuhan. Di ujung hidupnya tidak ada timbangan daripada Tuhan atas perbuatan baik daripada penjahat ini, kan? Tetapi Yesus mengatakan, karena dia percaya, ya, bahwa Yesus adalah Raja, Yesus langsung memastikan, bukan mudah-mudahan, memastikan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, bukan kapan, tapi hari ini juga dia katakan, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji nama Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini apa
apa implikasinya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat di sini, orang jahat saja sadar di ujung hidupnya dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sadar dia, ya, di saat-saat menjelang ajalnya tiba, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi sekarang ini begitu banyak manusia yang tidak sadar, ya, bagaimana dia apa yang dibutuhkannya selagi waktu diberikan Tuhan. Dia tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan supaya dia menerima hidup yang kekal, seperti jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa hari ini engkau diselamatkan, hari ini engkau beroleh hidup yang kekal, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita sedikit lagi melihat ada satu contoh lagi di dalam Kisah Para Rasul 16, ya. Hampir mirip dengan kisah ini, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda di dalam respon yang dinyatakan, ya. Dan ini adalah contoh yang langsung berkaitan dengan iman kita pada hari ini, ya. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan membacakan mulai dari ayat 19, dan nanti yang menjadi fokus perhatian kita adalah di ayatnya yang ke-30, 31 dan 32. Tapi saya mencoba untuk membacanya supaya lebih lengkap, ya. Ayat 19. Judulnya di sini adalah, judul perikopnya adalah Kepala Penjara Filipi, ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, ini ceritanya kalau kita lihat dari kita lihat dari ayat 13-nya itu, bahwa di situ ada perempuan yang memiliki roh tenung, ya. Dia merasa bahwa kehadiran daripada Paulus memberitakan Injil itu mengakibatkan gangguan kepada bisnis mereka, ya. Karena apa? Karena tentu Paulus memberitakan kepada semua orang pada saat itu bahwa keselamatan itu diperoleh adalah karena percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi orang-orang jahat ini membenci pemberitaan daripada Rasul Paulus, dan diantara mereka adalah dikatakan perempuan-perempuan yang berusaha untuk menghukum, mengajak atau memprovokasi orang-orang untuk menghukum Rasul Paulus dan juga Silas, ya. Nah, kita baca selanjutnya di ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, ya. Di sini juga kita lihat ada pemimpin-pemimpin yang berusaha juga untuk ikut membenci pemberitaan daripada Rasul Paulus, ya. Kemudian ayat 23, kita lihat setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, Paulus dan Silas akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, ya, bukan karena dia bersalah, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi memang karena orang-orang ini membenci berita Injil. Mereka membenci berita tentang Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian apa yang terjadi di ayat 24 dikatakan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paulus dan Silas dipenjarakan dan dimasukkan di ruang tengah, ya, dan mereka bahkan dipasung. Luar biasa, ya. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Bahwa ketika Paulus dan Silas diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara secara begitu jahat perlakuan mereka kepada Paulus dan Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara bukan karena mereka bersalah, tetapi Bapak Ibu sekalian, semangat dari Paulus dan Silas tidaklah kendor, mereka tidak kecut, mereka tidak lari, artinya mereka tidak ketakutan, mereka tidak khawatir, tetapi mereka tetap bersemangat. Dari mana kita tahu mereka bersemangat? Karena di situ dikatakan rupanya mereka berdua terus berdoa, ya. Kemudian mereka juga menyanyikan lagu pujian, ya, untuk memuji-muji Tuhan. Sampai-sampai semua yang ada di dalam penjara itu mendengar puji-pujian mereka. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang memiliki semangat rohani pasti senang untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit atau bahkan pencobaan hidup sekalipun, ya. Meskipun diperlakukan secara tidak adil, tapi Paulus dan Silas selalu kerinduannya adalah menunjukkan keberanian imannya untuk memuji-muji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka di ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ya, jadi rupanya Tuhan tidak membiarkan Paulus dan juga Silas di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil kepada mereka. Tetapi Tuhan berpihak kepada mereka dan mendatangkan suatu peristiwa alam yang sangat luar biasa di mana gempa bumi terjadi. Ya, dan dikatakan tadi terbukalah pintu daripada penjara itu, ya, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Ya, ikatan-ikatan pasungan di kaki mereka tadi terlepas. Ya, luar biasa. Berarti itu adalah gempa yang sangat dahsyat, luar biasa. Kemudian di ayat 27 dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya, ya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi ini juga sadar dia bahwa dengan peristiwa itu, dengan terbukanya pintu-pintu penjara itu, maka semua tawanan itu sudah berlarian, ya, mereka sudah kabur semuanya. Itu bayangan dia, dan dia berpikir bahwa dia akan kena eksekusi sebagai tanggung jawab dia sebagai pejabat yang bertanggung jawab pada saat itu, ya, untuk menjaga semua tawanan yang ada di dalam penjara. Dan akhirnya dia sadar bahwa peristiwa itu akan menjadi akhir daripada hidupnya. Artinya itu dia akan mendapat hukuman eksekusi. Ya, dan dia sadar ajalnya akan tiba. Begitu, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ di ayatnya yang ke-28, tetapi Paulus apa? Berseru dengan suara yang nyaring. Ya, luar biasa, ya. Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu
sebab kami semua masih ada di sini. Luar biasa, ya. Betapa kasih Tuhan ya mengalir dari hati Paulus, dan dia ingin menyelamatkan orang ini, ya, yaitu kepala penjara Filipi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayatnya yang ke-29, setelah Paulus bersuara keras dan berseru supaya orang ini jangan bunuh diri. Kemudian ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya, jadi dia langsung menuju kepada Paulus dan Silas. Barangkali dia berpikir bahwa Paulus dan Silas ini adalah dewa, begitu ya, sehingga dia datang dengan sikap menyembah kepada Paulus dan Silas, dan dia merasa bahwa Paulus dan Silas lah yang menyelamatkan dirinya dari ajal yang akan tiba, di mana dia sudah mau bunuh diri sebelumnya, ya. Dan ayat 30 lah kita lihat nih yang menjadi fokus kita sekarang, ayat 30, 31 dan 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, siapa ia ini? Ini adalah kepala penjara Filipi itu mengantar pergi, ya, mengantarkan Paulus dan juga Silas, dan dia berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Luar biasa, ya. Ini orang kepala penjara Filipi ini tahu persis apa yang menjadi kebutuhannya di saat-saat dia juga menghadapi ajal tiba. Artinya ada suatu ancaman, ada suatu hukuman, ya, di mana dia akan dieksekusi karena dianggapnya bahwa dia akan dihukum oleh oleh raja kalau semua para orang yang tawanan di penjara itu sudah kabur melarikan diri, dianggap orang ini adalah orang tidak bertanggung jawab. Tetapi Bapak Ibu sekalian, disinilah dia memperoleh keselamatan. Dan itu sangat luar biasa. Dia menanyakan satu pertanyaan yang paling penting, yaitu merupakan kebutuhan daripada semua umat manusia. Ya, apa itu? Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dia tahu apa yang harus, bagaimana dia bisa diselamatkan, ya. Dan itu kesempatan tidak disia-siakan oleh kepala penjara Filipi ini. Dan betul saja Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus katakan di ayat 31 apa? Jawab Paulus dan Silas. Jawabnya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Luar biasa. Paulus tidak mengatakan beramallah, berbuat baiklah, lakukanlah hukum Taurat, ya ini, yang itu, dan sebagainya. Paulus tidak mengatakan itu, Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul Paulus tentu memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai jalan keselamatan bagi orang ini. Dan dia hanya mengatakan simpel saja, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Nah, tentu saja perlu dijelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, apa artinya engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu? Apakah itu artinya kalau ada satu orang selamat dalam rumah, maka otomatis semuanya juga anggota keluarganya akan diselamatkan? Tidak begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kalau sudah ada satu pintu jalan masuk untuk beroleh keselamatan di dalam satu keluarga, di dalam satu kumpulan, di dalam satu komunitas, itu artinya apa? Itu artinya firman Tuhan akan tersebar, firman Tuhan, Injil Kristus akan sampai kepada semua anggota keluarganya juga. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-32. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara Filipi itu, dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Ya, jadi artinya
Kepala penjara Filipi ini sesudah dia diselamatkan, dia percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati mengampuni segala dosanya, maka dia juga membawa Paulus dan juga Silas ke rumahnya, supaya orang di dalam rumahnya, saudara-saudaranya, ya, semuanya, istrinya, anak-anaknya, semuanya akhirnya mendengarkan Injil keselamatan, mendengarkan firman Tuhan, dan karena mereka percaya, mereka juga ikut diselamatkan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di sini kembali lagi kita lihat bahwa adanya orang, ya, yang menyadari bagaimana dia membutuhkan keselamatan, sehingga waktu yang ada dia pergunakan, kesempatan yang ada dia pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil Kristus. Dan itu benar-benar merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa, membawa keberuntungan bagi orang ini, ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, yang dapat kita ambil di sini makna yang sangat luar biasa adalah apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang, dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memperoleh keselamatan, untuk mendengarkan Injil Kristus, di mana suatu saat juga kesempatan ini tidak akan ada lagi, ya. Tetapi ke saat ini, selagi Tuhan memberikan umur panjang, ya, Tuhan menawarkan kepada semua orang agar semua orang diselamatkan dan semua orang juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kembali lagi apa yang dipersiapkan sebelum ajal tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu yang harus dipersiapkan adalah iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu sekalian, punya kesempatan mendengarkan Injil keselamatan, tapi mereka tidak mau membuka telinganya. Mereka menolak begitu saja, Bapak Ibu sekalian, dan mereka lebih senang mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai jalan untuk bisa diselamatkan dari dalam maut, dari dalam dosa, kuasa dosa. Tetapi kita sudah lihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa dikatakan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus, di mana segala dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat bagian ayat yang kita akan baca bersama. Ini bagian yang terakhir ayat yang saya sampaikan di dalam 2 Timotius pasal 4, ya. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah kita diselamatkan, sesudah kita memperoleh hidup yang kekal, ya, selanjutnya apa yang harus kita persiapkan untuk sebelum tiba hari pengangkatan, sebelum Yesus datang menjemput kita semua. Apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4, kita baca ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan melihat contoh yang diberikan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain. Karena itu kita tahu beberapa kali Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, kata Paulus, ya. Jadi dia adalah model, role model kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita selagi kita diberikan waktu, ya, oleh Tuhan sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 6 dikatakan, ya, 2 Timotius pasal 4 mulai dari ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus sadar betul
bahwa waktu di mana ajal akan tiba, dia juga tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dia juga sadar. Dan ya. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu sekalian, apakah kesadaran di ayat 7 ini, ya, kesadaran di ayat 7 ini adalah di ujung hidup Paulus disadarinya, ataukah di awal ketika dia diselamatkan? Saya percaya dari kata-kata ini sudah dia katakan jelas di situ, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti dari awal, ya, Paulus sadar betul bahwa iman kita ini, iman kepada Kristus ini, iman yang hidup di dalam kebenaran Allah ini, ya, iman yang didasarkan pada kasih karunia Allah ini adalah juga sebagai diumpamakan sebagai sebuah sesuatu yang harus dipertandingkan, begitu ya, diperlombakan, tidak boleh didiamkan. Ya, kalau orang yang berlomba bisa bengong-bengong nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak bisa. Harus aktif, begitu ya. Jadi harus bergerak, begitu ya. Harus mengalami progres, harus mengalami kemajuan. Amin. Ya, tidak boleh pasif, tidak boleh bengong aja, atau tidak boleh seperti bingung-bingung. Tidak bisa. Orang yang bertanding itu karena dia ingin apa? Ingin menang. Amin. Nah, makanya dari awal itu selamat. Ketika Paulus diselamatkan, dia sudah sadar bahwa ada sesuatu tanggung jawab yang harus dilakukannya, bahwa ini adalah sebuah garis yang harus dipertandingkan sampai akhir iman kita ini, iman di dalam Kristus Yesus. Maka dia katakan di situ apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Itulah pernyataan statement daripada Paulus yang disadari sejak awal sampai menjelang akhir hidupnya. Dia tahu betul bahwa kesetiaan, ketekunan di dalam kasih karunia ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar dari kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Sama seperti kita ini juga. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa semua ketekunan yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dari awal sampai akhir hidupnya, ya Bapak Ibu sekalian, untuk apa semuanya itu? Adakah sesuatu yang dijanjikan Tuhan lagi selain hidup yang kekal? Kita lihat di ayat 8 dikatakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima mahkota kebenaran. Amin. Ini yang luar biasa. Sebelum ajal tiba, sebelum hari di mana kita dipanggil pulang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka seperti Rasul Paulus katakan, tersedia mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itulah sebabnya kita semua datang kepadanya, belajar terus kebenaran firman-Nya, supaya semakin banyak kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka semakin banyak juga perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kerinduan kita agar nanti semua kita orang-orang percayanya Tuhan dikaruniakan mahkota kebenaran, dan itu adalah merupakan motivasi yang terbesar bagi kita mengapa kita selalu setia melayani Dia. Amin. Tidak ada kata mundur, tapi yang ada adalah maju terus sampai akhirnya pertandingan selesai dan Tuhan akan mengaruniakan penghargaan di mana
kesetiaan kita di dalam kebenarannya adalah berbuah menjadi mahkota kebenaran yang akan kita terima sesudah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan di malam hari ini memotivasi kita lagi, ya, apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Banyak orang saat ini menyia-nyiakan waktu. Banyak orang saat ini membuang-buang waktunya, ya, membuang-buang waktu hanya menunda-nunda, mengatakan, mana bisa kita tahu sekarang kita diselamatkan, katanya, ya. Dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Injil Kristus bahwa saat ini juga kita bisa tahu kasih karunia Allah memastikan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan bukan hanya itu, kita juga tahu mau mulai dari sekarang bahwa Tuhan juga mempersiapkan mahkota kebenaran bagi semua orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang setia melayani Dia. Puji Tuhan. Inilah firman yang dapat saya jelaskan, yang saya sampaikan, menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan marilah kita terus konsisten dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan, dan dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Dengan penebusan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib, dengan darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari, dengan kuasa kebangkitan-Mu dari antara orang mati, Engkau telah menebus segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Kemuliaan-Mu, ya Bapa di surga, yang akan Kau nyatakan bagi kami secara sepenuhnya, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu. Engkau jadikan kami Tuhan, untuk bisa menjadi saksi-Mu yang hidup dan yang setia, sampai pada akhirnya ketika kami berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Engkau datang di awan-awan menjemput kami, gereja tubuh Kristus, kami akan menerima mahkota kebenaran seperti yang Kau janjikan bagi semua orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu yang selalu setia melayani-Mu sampai pada akhirnya. Itulah sukacita kami, itulah keyakinan kami, karena Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, saya serahkan kepada Pak Pendeta Pardosi untuk membawa